Pas dia intip lagi, yang dia bisa lihat adalah wajah Aina begitu dekat, mencoba melihat kembali melalui lubang yang sama. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena akan selalu ada cerita-cerita yang bikin super merinding yang akan kita baca bersama. Di video kali ini, pengalaman horor asli Neroris datang dari Hana. Hana mengirimkan email ke requestnessy@gmail.com dan menceritakan pengalaman dia saat Hana ini lagi liburan, guys. Tiba-tiba dia tuh dapat mimpi yang bikin dia shock banget dan takut banget. Mimpi ini juga mampu bikin dia bingung, karena mimpinya tuh terasa nyata banget dan mungkinkah emang berhubungan sama kehidupan nyatanya. Seperti yang kita tahu ya Neroris, kadang-kadang tuh ketika kita mendatangi tempat baru, banyak orang lama yang percaya kita harus meminta izin atau menyampaikan salam gitu. Karena siapa tahu tempat itu adalah tempat yang sakral atau dihuni sama makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Well, langsung aja kita baca ceritanya Hana. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke, ini emailnya Hana Seza. Hai kak, assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Hana. Aku ingin menceritakan pengalaman horor aku yang aku alami saat awal-awal pandemi. Umurku 27 tahun pada saat itu. Jadi dia awal-awal pandemi 27 tahun, kenapa manggil aku kak ya? Tiba-tiba offended, padahal aku juga manggil semua orang kak. Anyways, aku tinggal di Tangerang dan kejadian horor itu aku alami saat aku masih berada di suatu daerah yang maaf, aku nggak bisa spill nama daerahnya. Oke, jadi Hana ini menceritakan ketika dia pergi liburan ke satu daerah yang dia nggak mau bilang untuk sekalian mengunjungi temannya. Nah, perjalanan dari rumahnya Hana sampai ke daerah itu dengan bus itu memakan beberapa belas jam. Hana berangkat sendirian di suatu Kamis sekitar jam 5 pagi. Dan dia sampai di tujuan jam 5 sore. Nah, dari awal Hana tuh sebenarnya guys udah punya niat untuk stay di daerah itu cuman 2 hari aja. Dan Hana memilih hotel yang lokasinya tuh emang deket sama rumah temennya. Turun dari bus nih setelah melalui perjalanan yang cukup lama ya. Dia sampai di hotel dan ternyata hotelnya lumayan oke. Anyways, hotelnya nih Hana pesen pakai aplikasi dan ketika dia datang ternyata hotelnya bagus, bersih, modern. Dan setelah check-in, Hana tuh ditempatkan di kamar lantai 2, tempatnya di nomor 215. Sesampainya di kamar, Hana bilang dong ke temennya kayak, aku udah sampai ya. Nah, temennya bilang bahwa oke Hana, nanti aku susulin kamu ke hotel kamu karena sekarang tuh aku lagi ada urusan. Nanti aku datangnya malaman aja. Setelah menaruh dan merapihkan tas bawaannya, Hana pun mandi dan dia kepikiran kayaknya abis ini keluar deh buat nyari makanan. So mengikuti rencana itu, Hana pun keluar dari hotel itu jam 7 malam. Nah, selain deket rumah temennya, ternyata hotel yang dipilih Hana ini juga di lokasi yang sangat hidup. Di sepanjang jalan banyak nih toko yang menjual makanan dan berbagai oleh-oleh khas daerah tersebut. Yes, banyak toko-toko yang jual makanan dan juga jual oleh-oleh. Hana memilih untuk berjalan ke arah kanan hotel. Banyak banget nih orang-orang lain yang juga berjalan kaki kayak dirinya. Dan mengagetkannya, ini tuh lokasi rame banget gitu, kayak pasar. Nah, sambil melihat-lihat, Hana akhirnya stop di depan satu toko nih yang jualan oleh-oleh guci-guci kecil. Masuklah Hana ke toko itu. Dan pas Hana masuk, dia tuh disambut sama seorang wanita yang ramah banget nih. Kayaknya dia adalah pemilik toko ini. Nah, sang wanita ini terus bilang kayak, kalau misalkan beli Gucci di sini, bisa loh diukir pakai nama kita, bisa dilukis, bisa dihias, pokoknya sesuai yang kita mau. Akhirnya Hana memutuskan untuk mengukir namanya di salah satu Gucci yang dia pilih. Nah, selama Hana mendekorasi nih Gucci yang dia pilih, sang pemilik toko tadi itu sabar banget nemenin Hana, kayak nungguin aja. Nah, selagi Hana lagi ngehias nih guys Gucci dia tuh mulai sadar, kok toko ini doang yang sepi, sementara kayak orang-orang lalu lalang di semua toko rame, cuman toko ini doang yang sepi. Nah, anyway, setelah Hana menghias Gucci-nya, mau cabut, dia tuh sempat berkenalan nih sama sang pemilik toko yang ternyata namanya Aina. Hana nunggu beberapa saat buat Gucci-nya di packing segala macam, tiba-tiba dia dapet telepon dari temennya, aku udah sampai ya di lobi hotel. Akhirnya Hana langsung cabut buat balik ke lobi hotelnya. Tapi guys, baru 3 langkah Hana mau meninggalkan toko itu, Aina manggil dia lagi. Nengok dong Hana. Terus Aina bilang, aku kayak sekalian deh mau cabut aja, mau aku tutup aja deh tokonya. By the way, kamu stay di mana? Hana pun bilang bahwa, aku stay di hotel ini nih, hotel A gitu.
Aina bilang, oh pas banget, aku juga arah sana. Kita jalan bareng aja gimana? Ya udah, Hana nungguin dia, terus dia tutup tokonya, mereka berjalan bersama nih guys. Sepanjang perjalanan, Hana sama Aina nih ngobrol banyak banget. Bahkan Hana bilang seperti kayak mereka tuh udah kenal untuk waktu yang sangat lama, saking akrabnya. Sampai di suatu persimpangan jalan, mereka berpisah. Arah rumahnya Aina ke kiri, sedangkan hotel tempat Hana menginap itu masih lurus. So everything was fine, Hana was like happy, dia seneng banget punya teman baru. Dan gak berapa lama, Hana sampai di hotelnya. Sampai di lobi hotel, dia nggak ngeliat temennya. Akhirnya dia telepon dong. Tapi kok nomor telepon temennya ini nggak bisa dihubungi. Hana mulai panik kayak, jangan-jangan teman saya marah lagi gara-gara kelamaan nunggu aku jalan tadi dari tempatnya Aina. Kebingungan, Hana kayak, oh ya udah deh, nanti aku telepon aja di atas di kamar hotel. Naiklah dia ke kamarnya, dia rebahan. Tiba-tiba aja ada suara ketukan pintu, kayak tok, tok, tok. Nah, Hana pikir, oh mungkin temennya nanya gitu kan ke resepsionis, Hana kamarnya berapa? Terus dia nyusul ke atas gitu. Atau mungkin aja yang ngetok adalah petugas hotel. Akhirnya Hana bangun untuk membukakan pintu. Tapi dia sebelum buka pintu, ngeliat dulu dong di bolongan yang ada di pintu hotel itu. Betapa kagetnya dia bahwa yang dia lihat itu bukan temennya atau petugas hotel, melainkan Aina. Nah, tapi ada yang aneh nih guys, sama Aina yang ada di depan kamarnya Hana. Semakin diperhatiin, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang gak beres. Aina yang mondar-mandir di depan kamarnya Hana itu memakai baju putih panjang, rambutnya terurai, dan pas Hana lihat lagi, sepertinya kakinya tidak menapak lantai. Hana ketakutan, terus dia mundur dong dari lubang pintu itu. Dia mencoba berpikir lagi kayak, bener gak sih yang barusan aku lihat? Pas dia intip lagi untuk ngecek apakah Aina yang tadi masih ada di depan pintunya. Yang dia bisa lihat adalah wajah Aina begitu dekat, mencoba melihat kembali melalui lubang yang sama. Bayangin guys, jadi kalian ngintip tiba-tiba yang di luar juga kayak mencoba mengintip, kayak lihat-lihatan. Hana teriak kaget dan teriakan itu membangunkan dia dari mimpinya. Yap, yang barusan itu untungnya hanya mimpi. Hana yang masih deg-degan ngeliat dong ke HP-nya untuk ngecek ini tuh jam berapa. Dan dia lihat bahwa ini tepat jam 7. Yang kalau mengikuti rencana dia sebelumnya yang kita bahas di awal, dia tuh mau keluar untuk cari makan jam 7. Jadi selama tadi itu dia bahkan belum keluar. Tapi dia ngerasa kayak dia udah balik dari trip itu. Aneh banget, tapi masih ingin mengikuti rencananya dia putuskan untuk keluar cari makan. Pas dia utuk-utuk keluar dari hotel nih, betapa kagetnya dia ngelihat bahwa keadaannya mirip banget sama yang ada di mimpinya. Ramainya orang yang berjalan-jalan, bahkan toko-tokonya. Karena ngerasa kayak, oh my god, I've done this before, aku udah ngelewatin ini sebelumnya. Dia memutuskan untuk mengambil rute yang sama sebelumnya. Dia ke kanan, ngelihat semua yang kayaknya dia udah lewatin tadi di mimpinya. Sampai dia berhenti di toko Gucci. Pas dia ada di toko Gucci itu, dia udah mulai kayak, wah, what? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin dong kalau saya masuk ada yang bernama Aina seperti yang ada di mimpi saya. Cause that would be crazy. Itu bakal kayak, hah gitu. Glitch in the Matrix kali. Masuklah dia ke toko Gucci itu dan ada seorang perempuan. Untungnya dia bisa tahu bahwa perempuan ini bukan Aina. Walaupun masih ada kemiripan dikit di wajahnya. Tapi saking banyaknya kebetulan, Hana yang kayak masih panik dan bingung langsung aja nembak. Nama kamu Aina? Perempuan yang bekerja di toko Gucci itu dan menyambutnya dengan ramah langsung terbelalak. Aina? Iya, nama kamu Aina kan? Perempuan itu diam, ngeliat Hana, terus bilang, sini deh, kita duduk aja yuk. Setelah duduk, perempuan ini tiba-tiba ngomong, aku kakaknya Aina, namaku Lina. Kamu temannya Aina ya? Hana kaget dong guys, kayak hah? Bahkan Aina yang ada di mimpiku itu beneran ada ternyata di kehidupan nyata. What the hell? So Hana lagi berpikir keras, dia nggak jawab apa-apa dong. Lalu Lina melanjutkan pernyataannya. Aku nggak tahu kamu udah tahu atau belum, tapi Aina kan udah nggak ada. Mendengar hal itu, Hana semakin kicep guys. Dia sama sekali nggak bisa ngomong apa-apa, kayak hah? Ngeliat Hana yang speechless, Lina menceritakan 5 tahun yang lalu gak seperti biasanya. Malam itu Aina nutup toko ini lebih malam dari biasanya, sekitar jam 11 malam. Gak lama kemudian aku mendapatkan kabar dari tetangga bahwa Aina tertabrak mobil di persimpangan depan sana. Arah yang ditunjuk sama kakaknya Aina itu adalah arah menuju hotel Hana. Jadi kemungkinan besar persimpangan yang dimaksud adalah persimpangan yang ada di mimpi Hana, di mana dia dan Aina berpisah juga.
Di saat itu, Hana memutuskan untuk nggak cerita sama kakaknya Aina bahwa dia baru didatengin di mimpinya. Takutnya kakaknya tersinggung atau bertambah sedih ketika dengar ceritanya Hana. Dan malam itu akhirnya Hana nih pulang guys, balik lagi ke hotel. Dia masih bingung banget sepanjang jalan, dia mikir, could it be real? Bahkan sampai hari ini, Hana tuh masih bertanya-tanya, apakah ini pernah terjadi juga sama orang lain, makanya dia mengirimkan email ini. Mungkin saja Neroris ada yang pernah mengalami, dan juga dia minta untuk kita semua mengirimkan doa yang tulus untuk Aina. Sekian cerita dari aku. Apabila ceritaku dijadikan video, aku mohon kirimkan doa yang tulus untuk Aina. Terima kasih banyak Kanesi. Wah, Neroris, gimana ceritanya Hana guys? Apakah kalian juga pernah mengalami apa yang dirasakan sama Hana? Mungkin orang-orang yang emang ada di kehidupan kalian, atau complete strangers gitu, bener-bener orang yang gak kalian kenal kayak Aina, which would be so crazy. Mungkin kalau misalkan aku jadi Hana gak akan setenang itu sih. Mungkin aku bakal kayak teriak-teriak kayak, hah? I know her! Kayak aku gak pernah ketemu seumur hidup ini, kenapa aku bisa kenalan sama dia? Ngerti gak sih? Aku bakal mempertanyakan kewarasan aku sendiri deh kayaknya. Tapi mungkinkah hal-hal seperti ini terjadi? Apalagi kalau misalnya kita ingat, emang hotelnya itu lokasinya deket banget nih sama si persimpangan itu. Mungkinkah ada energi-energi yang tersisa sampai akhirnya ketika dia tertidur, she picked up that energy, akhirnya masuk ke mimpi. I don't know. Apakah ada penjelasan yang lebih logis? Apakah kalian percaya dengan keaslian dari cerita ini? Boleh banget di komen di bawah. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian punya cerita-cerita horor lainnya guys, yang gak kalah gila, serem, dan kayak bikin merinding, boleh banget dikirim ke requestnasi@gmail.com. Dan jangan lupa subscribe, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye Neroris. Hi. Si cewek ini atau si perempuan ini atau si wanita ini so tau banget. Kamu tinggal di mana? Mungkinkah daerahnya kayak tetangga kita gitu ya? Daerah kita, I don't know. Mari kita baca. Oke, kayak tahu bukan daerah kita.